Video dinamis, ujian kompetensi perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Ahli Madya, atas nama I. Ketut Kusumanasa, Esos Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Selamat siang, perkenalkan nama saya I. Ketut Kusumanasa, Esos. Saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kelungkung. Saya mulai bertugas di sini dari tahun 2023. Adapun kegiatan kami di bidang perlindungan masyarakat adalah memberikan pembinaan dan monitoring kepada Satlinmas di masing-masing desa serta melaksanakan pendataan penduduk pendatang. Selain itu, kami juga melaksanakan kegiatan patroli, kegiatan pengamanan, dan juga kegiatan penertiban untuk bersama-sama menciptakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Kelungkung. Untuk hari ini, saya akan langsung memimpin patroli pemantauan situasi daerah untuk memastikan keadaan daerah di Kabupaten Kelungkung tetap aman dan kondusif. Memimpin kegiatan patroli dalam rangka pemantauan situasi daerah Kabupaten Kelungkung. Terima kasih atas sebentar kita akan mengatakan penertiban terkait pelanggaran pengguna ketertiban umum nomor 2 tahun 2014. Sekarang kita nanti ke pasar, mungkin nanti tempat-tempat yang kita lewati juga kita sekalian pemantauan situasi daerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih. Saya juga berharap nanti sebentar kita di lapangan dalam melakukan kegiatan tersebut kita melaksanakan dengan santun dan humanis. Kita kasih bimbingan dan arahan kepada yang melanggar kita jangan sampai mungkin itu pesan saya. Sebentar kita akan sama-sama ke lapangan. Sebelum kita ke lapangan, mari kita berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan lancar. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Balik kanan, keluar, jalan. Melaksanakan tindakan non-justisi, penegakan Perda 2 tahun 2014 tentang ketertiban umum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar.
memobilisasi tugas-tugas Satlinmas dalam pelaksanaan pemilu. Memobilisasi Satlinmas dalam sida penduduk non-permanen di Desa Sampalan Kelot, Kabupaten Kelungkung. Merespon aduan masyarakat dengan melaksanakan sida penduduk non-permanen di Desa Tojan, Kabupaten Kelungkung. Ya, walaupun di mana mereka tinggal, tolong disarankan agar lapor diri ke masing-masing desa. Kegiatan monitoring dan evaluasi Satlinmas di Desa Takmung, Kabupaten Kelungkung. Kegiatan bidang Limas pada hari ini, kami akan melaksanakan monitoring sekaligus pembinaan Satlinmas ke Desa Takmung. Adapun kegiatan tersebut akan kami lakukan untuk mengetahui apa kegiatan Limas yang dilaksanakan di Desa Takmung, serta kelengkapan peralatan, serta personil yang ada sekarang di Satlinmas Desa Takmung, apakah sudah lengkap atau masih kurang. Oleh karena itu, kegiatan ini juga akan kita rangkaikan dengan meminta data penduduk pendatang atau penduduk non-permanen yang ada di wilayah Desa Takmung, sehingga kedepannya kita bisa akan melaksanakan kegiatan pengawasan penduduk pendatang dengan mendatangi langsung ke tempat kos-kosan ataupun ke rumah-rumah warga yang menampung penduduk pendatang. Terima kasih. Barusan kita sudah melaksanakan monitoring dan pembinaan Satlinmas di Desa Takmung yang diterima langsung oleh Bu Sekdes. Barusan sudah kita mendapatkan data terkait Satlinmas, perlengkapan maupun kejadian kegangguan keamanan dan ketertiban, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini oleh Satlinmas Desa Takmung. Selanjutnya kita akan merencanakan kegiatan pendataan dan pengawasan penduduk non-permanen di wilayah Desa Takmung yang bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Takmung. Permasalahan yang dihadapi di Desa Takmung terkait dengan yang pertama adalah penduduk pendatang yang sampai saat ini mereka belum mau sadar akan melaporkan diri maupun datang dan juga pergi, sehingga data penduduk pendatang kami selama ini belum bisa
valid, dan harapan kedepannya kemungkinan kami akan melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP dan juga Satlinmas terkait dengan sidak penduduk pendatang dan wajib mereka untuk melaporkan diri dan juga ketika pindah dari Desa Takmung. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan, para pejabat fungsional dan pejabat struktural, juga staf semua atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara sosialisasi peraturan daerah Ketertiban Umum nomor 2 tahun 2014. Lagi sebentar saya akan memberikan sedikit gambaran terkait peraturan daerah ini dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari di lapangan. Mungkin enaknya saya berdiri ya, biar tidak kaku ini. Santai saja Bu, Bapak Ibu sedang samping. Secara umum yang bisa sampaikan terdiri dari 16 bab dan 43 pasal. Mungkin kita langsung masuk ke bab 2 terkait ruang lingkup dan tujuannya. Nah, ini bab 2, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu cermati, di sini ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi ada 12 poin. Yang pertama, tertib jalan dan angkutan jalan. Yang kedua, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Yang ketiga, tertib sumber air, sungai, saluran air dan pantai. Yang keempat, tertib lingkungan. Yang kelima, tertib usaha dan berjualan. Yang keenam, tertib bangunan. Yang ketujuh, tertib pemilik dan penghuni bangunan. Yang ke-8, tertib sosial. Yang ke-9, tertib kesehatan. 10, tertib tempat hiburan dan keramaian. Yang ke-11, peran serta masyarakat. Yang ke-12, pembinaan dan pengendalian dan pengawasan. Untuk ruang lingkup dari Perda ini ada 3 pengaturan ataupun tujuan terkait Perda ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa lihat, A, mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat. B, menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah. C, memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Mungkin kita langsung masuk ke isi dari Perda KTU ini yang terkait tertib-tertib yang akan kita awasi di dalam masyarakat di Kabupaten Kelungkung. Yang pertama, tertib jalan. Bisa saya sampaikan tertib jalan ini kita melarang kepada masyarakat. Yang pertama, setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar. Yang kedua, setiap pejalan kaki wajib menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan. Oke, lanjut. Selanjutnya, setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan. Setiap pejalan kaki juga dilarang berjalan di atas taman. Lanjut ke pasal 7. Setiap orang atau badan dilarang menutup jalan izin dari pejabat yang berwenang. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung baca dari A sampai M ini. Lanjut, operator. Di pasal ke-8 juga kita bisa lihat setiap orang akan menggunakan penumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte dan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Lanjut nomor 2, Bapak Ibu juga bisa baca apa-apa yang dilarang. Lanjut ke tertib yang kedua. Ya, ini. Tertib jalur hijau dan taman di tempat umum. Pasal 11, setiap orang atau badan dilarang membangun dan bertempat tinggal di daerah jalur hijau. Dan
melakukan alih fungsi jalur hijau. Pasal 12, setiap orang atau badan dilarang melakukan seperti yang sudah kita lihat bersama-sama dari A sampai G. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, taman serta kelengkapan lainnya. Selanjutnya di pasal 13 tentang tempat umum juga kita bisa baca bersama, setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas umum. Yang B, membuang air besar dan atau air kecil di tempat umum kecuali di tempat yang disediakan atau toilet umum. C, menebang dan menempel, mengikat atau memakai pohon perindang di tempat umum kecuali atas izin bupati dan pejabat yang berwenang. Lanjut ke pasal 14 bab 5, tertib sumber air, sungai dan saluran air dan pantai. Bapak Ibu langsung bisa dibaca bersama-sama. Setiap orang atau badan dilarang dari A sampai L ini. Mungkin nanti file ini akan kita kasih Bapak Ibu semua nih untuk dibaca-baca nanti di rumah sambil belajar sama ibu atau bapaknya sama anaknya. Semoga ini perda ini bisa dilaksanakan bersama-sama dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Ya, ini paling penting juga lagi satu yang tambahkan untuk ketertiban lingkungan ini, tertib membuang sampah, karena isu sekarang ini sampah menjadi isunya sangat mungkin terlalu, terutama di media sosial itu. Pengelolaan sampah dimanapun di seluruh dunia ini sangat sulit, termasuk kita di Bali. Apalagi Pak Gubernur juga angkat tangan terkait pengelolaan sampah ini. Kita disuruh mengelola sampah sendiri karena kita yang menghasilkan sampah. Tapi di Kelungkung semoga kita dapat ini, pemerintah daerah bisa mengatasi sampah-sampah yang ada di Kelungkung lewat TOS ataupun TP3SR. Ya, ini penyidikan ini penting Ibu, Bapak Ibu ketahui. Terkait pelanggaran-pelanggaran nanti yang ada di perda tersebut akan dilakukan penyidikan terutama oleh penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Kalau selain PPNS tidak boleh melakukan ini. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menerima laporan dan pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran. Yang B, melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan. Yang C, menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D, melakukan penyitaan benda atau surat. E, mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang. F, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut. Nah, ini ketentuan pidananya terkait pelanggaran terhadap pasal-pasal sudah kita bisa lihat bersama. Lanjut. Ketentuan penutup, Bapak Ibu bisa baca pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Kelungkung daerah tingkat 2 nomor 2 tahun 1986 tentang keadilan umum beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Mei 2014. Bupati Kelungkung, cap dan tanda tangan Nyoman Suwirte. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi Perda Ketertiban Umum nomor 2 ini.
Bagi sebentar mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sosialisasi ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga acara ini menjadi penambahan ilmu atau pengetahuan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas di lapangan terkait menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kelungkung. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.